untuk kita bahas, makanya topiknya kita ambil bagaimana kita bisa memastikan keberlanjutan dari pembangunan metropolitan Jabodetabek Punjur ini. Karena kalau kita lihat ke selatan, memang hanya Bogor dan Depok yang tingkat urbanisasinya sudah mencapai juga lebih dari 1 juta atau bahkan di angka 1,5 sampai 2 juta jiwa. Jadi saya serahkan sekarang ke Pak Moderator, Pak Bayu. Pak Bayu adalah Ketua Bidang Tata Ruang dan Zonasi IAP, lembaga URDI, Urban and Regional Development Institute. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Uki, selamat sore Pak Ijaz, Pak Dani, Pak Umar, Pak Bayu, Pak Wisnu ya, maaf, dan Pak Tommy Firman. Berbicara mengenai tata ruang Jakarta memang itu suatu hal yang sangat menarik dan kita tunggu-tunggu. Kalau kita tata ruang Jabodetabek sudah direncanakan sejak tahun 66, dulu ada rencana regional metropolitan Jakarta, kemudian ada Inpres tentang Jabodetabek, waktu itu namanya ya masih Jabodetabek. Kemudian 83 ada rencana struktur Jakarta yang memang tidak dilegalkan, tapi kemudian ada tahun 99 kalau nggak salah ada rencana Puncur, sehingga ujung-ujungnya tahun 2008 kita punya Perpres 54 tahun 2008 tentang Jabodetabek Punjur. Kemudian setelah berjalan sekitar 12 tahun, alhamdulillah saat ini sudah terbit Perpres 60 tahun 2020, perbaruan dari Perpres 54 tahun 2008. Kemudian juga muatan-muatannya juga kalau lihat tujuannya adalah mewujudkan Jabodetabek Punjur sebagai pusat perekonomian berbasis daya dukung yang memiliki keterpaduan pengelolaan. Ini coba saya singkat. Sebagai pusat ekonomi sudah pasti tentu Jabodetabek sangat penting dalam perekonomian nasional. Sudah tidak dapat kita pertanyakan lagi. Tapi yang kemudian ada kata-kata kunci dalam diskusi adalah terkait berbasis daya dukung. Mungkin dapat dijelaskan juga sejauh mana sih nanti daya dukung ini menjadi hal penting dalam penentuan Perpres yang sudah baru terbit ini. Kemudian juga cara pengelolaan juga seperti apa yang ingin dijabarkan dalam pengelolaan Jabodetabek. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan mencoba memberikan waktu kepada Pak Abdul Marzuki untuk menjelaskan apa sih yang menjadi baru dari Perpres 60 tahun 2020 ini. Silakan Pak Uki. Terima kasih Pak Bayu, Pak Wirawan, Pak Moderator, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya langsung aja, ya, karena acaranya sosialisasi Perpres 60, waktu kita cukup pendek karena menjelang buka puasa, khawatir nanti kita kehabisan di sana. Mungkin yang sharing saya aja Pak ya. Memang kita hari ini agendanya agenda tunggal mensosialisasikan Perpres 60 tahun 2020. Betul sekali kata Pak Moderator tadi, Pak Bayu, lebih gemuk pasalnya. Kalau lembarnya juga kayaknya lebih banyak. Lembar apa? Lebih tebal lembarnya itu. Nanti kita kita lihat perbedaannya di mana. Yang pasti dengan Perpres 54 ada perbedaan judul, Pak. Di Perpres 54 tahun 2008 itu judulnya penataan perkotaan gitu, Jabodetabek Punjur. Jadi lebih nuansanya ke pengendalian. Yang ini sekarang judulnya kita rencana tata ruang. Jadi lebih sifatnya ke perencanaan, makanya bedanya yang paling jelas di Perpres 60 ini ada indikasi program. Ya, indikasi program. Nah, ini bedanya tadi judulnya. Nah, kemudian ini aja ilustrasi aja dari saya nih, teman-teman sih semua udah pada apalah yang kiri, gambar yang kirinya ini. Ini kemarin saya argumentasi untuk menjawab beberapa berita di Detikcom dan lain-lain. Itu kenapa? Karena kalau sosial lingkungan ekonomi berlanjut, kalau negaranya atau kotanya bubar atau daerahnya bubar, jadi sama aja nggak berlanjut sosial ekonomi lingkungannya. Sehingga ditambah unsur institusi dan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam menyusun Perpres 60 ini, ada sekian banyak peraturan perundang-undangan yang harus kita akomodir atau kita pertimbangkan tuh yang di kanannya itu. Jadi ada Undang-Undang 32 Kelautan yang waktu 2008 belum muncul kan. Jadi waktu menyusun Perpres 54 itu belum ada. Nah ini ada Undang-Undang Kelautan, ada perubahan PP 13 RTRWN juga, yang mana di dalamnya ada proyek-proyek strategis nasional. Kemudian ada PP 32 RTR Rencana Tata Ruang Laut. Ini semua kenapa saya sebutkan, karena nanti pasti ada yang bertanya terhadap kaitannya dengan aturan reklamasi di belakang. Nah kemudian SK Menhut juga yang terakhir, tiga SK terakhir yang terbit itu sudah kita pertimbangkan dan sudah kita
kita sinkronkan, kita masukkan di dalam muatan ini. Walaupun kita tidak menyebut persis substansinya dengan hutan, tapi batasnya itu persis dengan SK Menhut yang ada. Jadi teman-teman kalau buka rencana sekarang tidak hanya buka saat kopinya, tapi nanti kita bikin servisnya lewat Jistaru, nanti bisa buka layer-layer di belakangnya. Jadi batas SK Menhut dan lain nanti bisa kelihatan. Nah, kemudian ini beberapa muatan, perbedaan muatan ya. Saya lupa di sini menambahkan di Perpres 54 itu mencabut 3 Perpres sebelumnya. Jadi sebetulnya kawasan Jabodetabek Punjur ini sudah menjadi sudah menjadi perhatian dari sejak tadi Pak Moderator bilang ya, sejak tahun 66 kali ya. Tapi yang di 54 ini dicabut Perpres 14 tahun 99, 114, kemudian Perpres 197 tentang pengembangan jonggol waktu itu, ingat. Kemudian Kepres 52 tentang reklamasi Pantura, dan Kepres 73 juga tentang reklamasi di Kapuk Naga. Tapi reklamasi ini yang dicabut adalah pola ruangnya, tapi bukan lembaganya. Judulnya sedikit berubah, nggak begitu banyak. Delineasi, nah ini mungkin bertanya nih. Yang lama 730.000 hektar, 500 hektar ya. Yang baru tuh kalau dilihat itu 711.000. Kemacetan waktu itu mungkin belum begitu ini. Kemudian reklamasi, Perpres 54 nggak menjadi isu, di sini menjadi isu. Kemudian pengaturan Pulau Seribu ini hanya untuk memberitahu bahwasanya kita ada penambahan wilayah perencanaan dan antisipasi pemindahan IKN yang kemarin banyak di. Nah ini banjir, kita mungkin dari tahun 32 sudah mengenal, ini teman-teman sudah pada hafal semua, itu banjir di tahun 2020. Nah upaya kita mengendalikan banjir, ini melalui penanganan SEDO, ya, situ, danau, embung, sama waduk. Kemudian sungai, normalisasi, ada 19 sungai juga dia normalisasi. 5 kanal yang perlu dinormalisasi juga. Kemudian ada yang bangun semua ya, kalau nggak salah ini. Kemudian drainase, 19 sungai utama juga berfungsi sebagai drainase. Kemudian membangun tanggul pantai, konservasi dan pengamanan pantai dan konektivitas. Jadi tidak semuanya. Nah, kemudian di Perpres 60 ini lebih clear plotting terhadap SEDO tadi, ada 350 SEDO. Di Perpres 54 sebetulnya dikenal sekitar 500 SEDO, hanya tidak terplotting lokasinya dengan baik sehingga dalam pelaksanaan di lapangan itu kesulitan. Nah, ini penanganan untuk banjir juga di sisi hulu, itu tentunya ada pengamanan daerah kawasan lindung dan lain-lain. Nah, untuk air baku ini sebetulnya penanganannya mirip dengan melaksanakan memanfaatkan das-das, kemudian waduk-waduk dan lain-lain. Nah, ada satu lagi tadi lupa saya sebutkan di sini ada. Jadi di Perpres 560 ini pun sudah dimasukkan waduk Ciawi dan Sukamahi. Nah, kemudian hal lain untuk penanganan air baku adalah kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi ini yang terlihat, kita zoom sedikit ya. Jadi ini saya potong antara yang di hulu sama di hilir. Di hilir itu memang masih ada kawasan hutan di Bekasi bagian utara itu. Sedangkan di hulu ini ada beberapa notasi yang mungkin bisa dilihat di sini, HPT, hutan produksi terbatas. Kira-kira itu. Kemudian kemacetan, untuk mengatasi kemacetan tentunya kita kalau dilihat dari komuter itu sangat besar sekali ya, dari Jakarta, dari kiri kanan Jakarta dan bawah selatan itu. Ini juga harus diakomodir dalam perencanaan transportasi di Perpres 60 ini. Ya. Yang paling menonjol adalah pengenalan transportasi massal. Sebetulnya transportasi massal itu sudah dimuat di Perpres 54 Jabodetabek Punjur sebelumnya. Hal lain yang kita pertimbangkan, pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat perkotaan, itu juga kita nambah 1, dan ada pergeseran dari Perpres yang lama. Ini nanti menentukan, karena kita di Perpres 60 ini mengembangkan TOD, Oriented Development. Nah, itu yang titik-titiknya itu kita kita sinkronkan dengan tadi pusat-pusat perkotaan tadi. Kemudian reklamasi. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya-tanya, reklamasi itu sebetulnya ada aturannya nggak yang sekarang dilakukan? Sebetulnya dilakukan sekarang itu sudah dimuat di Perpres 54. Di Perpres 54 itu sudah ada pengaturan tentang reklamasi. Ini saya ambil contoh saja di pasal 42. Ini win solution-nya. Jadi sebetulnya kajian untuk reklamasi dengan persyaratan 300 meter dan 8 meter ini sudah cukup alot sampai masuk ke PT UN segala.
Nah, ini aturannya. Jadi kalau sini P3 yang ini, karena di daratnya ada B1, maka dia bisa juga berfungsi B1. B1 itu bisa untuk permukiman, perdagangan jasa. Dan sekarang karena keluar Undang-Undang 32 sama PP PRL, Rencana Tata Ruang Laut itu, sehingga kami sama KKP berbagi. Jadi wilayah yang masih air, itu diatur oleh KKP lewat RZ-nya. Tapi yang sudah bentuknya darat, masuk ke tata ruang. Ini juga menjadi hambatan nanti ke depan saya khawatirnya. Tapi itulah kemarin keputusan yang diperoleh di Kumham. Nah, ini dia. Jadi ini untuk di pasal 2121 Perpres 60 itu pulau yang ini itu masuk ya. Tapi yang lain-lain di sini, yang di sini tadi yang pengaturan reklamasi di sini nggak, sudah dicabut dengan ini. Katanya sih nanti KSNT RZ Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu versinya KKP. Namun kemudian ibu kota negara ini juga ramai kemarin dimasuk di media. Sebetulnya kalau kita baca dengan teliti dari pasal ke pasal, kita tetap konsisten pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara itu tetap diakomodir di sini. Jadi nggak ada mungkin secara singkat itu dari saya. Mungkin kalau misalnya lebih bagus kita ke nanti dalam hal tanya jawab aja. Terima kasih Pak Bayu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Uki atas ya? penjelasannya terkait dengan Perpres 60 tahun 2020 terkait tata ruang Jabodetabek Kunjur. Di sini hari ini kita ada 5 pembahas dari IAP di Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Kemudian ada Pak Umar Mansur dari Korwil ASPI. Kemudian juga nanti ada Pak Tommy Firman dari ITB. Pertama, saya mohon mungkin langsung kita masuk pembahasan. Kita mohon bahasan pertama dari IAP Jawa Barat, Pak Ahmad Ijaz. Baik, saya kira Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kira memang Perpres 60 yang baru ini kita juga tunggu-tunggu. Ya. Kami tunggu-tunggu juga dalam rangka begini sebenarnya. Jawa Barat itu kan pada waktu kisruh banjir di DKI, kami itu kan aman-aman saja sebenarnya. Karena yang mendapatkan respon kuat adalah DKI dan pusat. Padahal semestinya wilayahnya ada di Jawa Barat, semestinya kita mempunyai tanggung jawab di situ juga. Persoalan tanggung jawabnya sisi mana nanti bisa kita detailkan satu hal ya. Jadi saya kira Perpres ini kami akan melihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi bagaimana memitigasi bencana yang sering berada di sisi hilir, padahal hulunya itu ada di Jawa Barat, baik banjir-banjir di DKI maupun banjir-banjir di Pantura. Yang kedua kita akan merespon dari sisi pengembangan regional. Jadi saya kira itu adalah hal kedua ya. Apa yang menjadi isu dalam Perpres 60 ini? Kalau tadi teknisnya kan sudah dijelaskan secara panjang lebar. Kalau dari Pak Ijaz memang sebetulnya lebih ke lebih ke sinkronisasi nanti ya dengan apa yang sedang disusun oleh teman-teman Jawa Barat untuk Bodebek Kapur. Ya, tentunya ini tentu harus dilihat ke Perpres 60 ini sinkronisasinya Pak Ijaz. Tapi mungkin yang lebih penting saya berulang kali menyampaikan itu yang lebih penting sebenarnya pelaksanaan. Bagaimana Perpres ini bisa dilaksanakan. Salah satu mungkin menjawab yang pertanyaan Pak Bayu terakhir, bedanya sama yang 54 apa? Tentunya dari unsur pelaksanaan, Pak. Itu yang paling yang pokok cukup besar pengaruhnya. Jadi kenapa kita menyiapkan kelembagaan juga? Itu juga unsurnya maksudnya tujuannya untuk membuat Perpres ini bisa dilaksanakan. Terus terang Perpres 54 yang kemarin itu memang banyak masukan yang kami terima. Itu sebetulnya indikasi program itu adalah produk kesepakatan dari sektor terkait yang ada punya program ataupun proyek di wilayah Jabodetabek Kunjur ini, Pak Tommy Firman. Jadi itu juga harus kita akomodir dan tentunya dengan pertimbangan. Seperti tadi ada Perpres, lupa sih ya, Perpres 59 tahun berapa yang BPTJ terbitkan yang isinya TOD 51 TOD, itu kita tidak bisa penuhi semua, kita rapat berulang kali, lintas sektor, kita sepakati cuma ada 24 yang bisa kita masukkan di sini. Itu salah satu. Jadi tidak semua juga kebijakan sektor kita masukkan di sini, tapi melalui pembahasan dengan sektor terkait.
Nah, ini membuat Perpres 60 ini tentu harusnya lebih implementable ya, karena sudah disepakati lintas sektor. Beberapa pertanyaan tadi masalah KDB, KLB ya. Mungkin satu yang saya perlu sampaikan juga, produk Perpres 60 ini, rencana tata ruang Jabodetabek Punjur ini berbeda dengan produk RT RW di level kabupaten kota. Ini mungkin tadi yang nanya Pak Wisnu ya atau siapa. Nah, di sini dimuat bukan peruntukan ruang Pak Wisnu ya, bukan fungsinya. Jadi bukan di mana permukiman, di mana kawasan pertahanan keamanan dan lain-lain, tapi dimuat zonasi pengaturan, sebetulnya intinya mengatur yang mana budidaya, yang mana yang lindung. Cuma budidayanya ini diklasifikasi, mana yang budidaya intensitas tinggi, mana yang budidaya intensitas rendah. Kemudian lindung juga demikian. Intinya Perpres ini memuat seperti itu. Nanti penjabaran fungsi yang lebih detail setiap zona-zona peruntukan di kawasan itu tentunya dijabarkan melalui RT RW kabupaten kota, atau yang lebih bagus lagi bisa langsung dijabarkan di dalam RDTR yang memang kebetulan di wilayah Jabodetabek Punjur ini belum ada ya RDTR-nya kecuali DKI Jakarta ya. Kita kemarin baru nyiapin untuk Bogor, kemudian Tangsel juga sudah punya materinya tapi masih belum ditetapkan. Bekasi juga menunggu seluruh kota Bekasi. Nah, ini semua padahal nyusunnya sudah cukup lama itu. Nah, ini yang mungkin perlu membantu pelaksanaan Perpres 60 ini. Nah, masalah insentif tadi persampahan dan lain-lain ya, insentif termasuk kawasan hijau, konservasi di hulu dan hilir dan lain-lain, itu nanti diatur lebih detail di kelembagaan. Makanya di Perpres ini mungkin salah satu bedanya dengan Perpres 54, dirasakan lembaga yang di Perpres 54 itu kurang efektif. Karena sifatnya lembaganya hanya koordinasi dan level ketiga hanya dijalankan oleh 3 gubernur dengan kesetaraan kewenangan. Jadi Menteri Tata Ruangnya itu hanya koordinasi teknis saja. Nah, sedangkan di sini jelas-jelas disebut nanti pimpinan ketua lembaganya itu adalah Menteri ATR, kemudian anggotanya ada menteri tadi yang sudah saya sampaikan, dan 3 gubernur. Soal bupati nanti keterlibatannya tentunya nanti kita ajak bersama di anggota kelembagaan itu. Dan nanti ini ditetapkan dengan permen sendiri, tapi tentunya pembahasan permennya lintas sektor juga dengan Kumham nanti. Supaya masalah nanti di lembaga kelembagaan ini, di institusinya ini nanti dititipkan fungsi-fungsi pengaturan lebih detail masalah insentif disinsentif, kemudian masalah pengaturan standar-standar KDB, KLB untuk kawasan. Itu semua sebetulnya kita udah siap di Kementerian ATR. Jadi kita punya standar basis data, kita punya pedoman untuk di samping pedoman yang sudah terbit, kita juga sedang menyusun pedoman lagi yang lebih detail mengatur KDB, KLB. Kemudian pelayanan spam mencapai 100% dan lain-lain, itu semua nanti masuk di ranahnya tugasnya di kelembagaan tadi. Kemudian sanksi memang kita tidak atur di Perpres. Di Perpres itu tidak memuat sanksi. Sanksi itu sebetulnya mengacu saja kepada Undang-Undang 26 2007. Jadi kalau bagi pelanggaran terhadap Perpres ini kan rencana tata ruangnya ya. Jadi yang melanggar rencana tata ruangnya ini ya nanti kena sanksinya, perlakuannya mengacu kepada Undang-Undang 26 2007. Nah, kemudian satu hal yang saya mungkin perlu sampaikan, dengan adanya Perpres ini seharusnya pemerintah daerah bisa mempercepat penyusunan RDTR-nya ya. Jadi mungkin nggak usah terlalu kisruh lagi dengan revisi RT RW-nya, kita langsung lompat saja ke penyusunan RDTR karena ini sangat membantu dalam pelaksanaan pelaksanaan untuk pencapaian tujuan dari Perpres ini yang ingin sebetulnya mengendalikan lingkungan. Tadi mungkin menjawab Pak Tommy Firman tanya, kalau naskah akademis Pak, itu Perpres ini mulai dilakukan peninjauan kembali tahun 2013 atau 2014 ya, mungkin nanti Pak Dwi atau Bu Nuke bisa menambahkan. Seingat saya itu, kemudian 2015 ya, 2015 itu diputuskan untuk dilakukan revisi karena mungkin terlalu banyak yang harus dirubah. Nah, sejak itulah mulai dilakukan studi-studi dan tentunya menyusun naskah akademis sebelum disusun draft peraturan Perpresnya. Nah, di ujung-ujung terakhir memang mainnya tinggal di draft Perpresnya Pak Tommy Firman.
Karena banyak sekali faktor-faktor politik ruang yang kita harus selesaikan melalui Perpres ini seperti reklamasi dan lain-lain. Nah itu yang menjadi isu yang perlu saya angkat. Nah kemudian nanti ke depan Perpres ini setelah nanti final, bukan final, ini udah final, sudah terbit, cuma kita butuh waktu mungkin sekitar 2 minggu untuk menaikkan Perpres ini ke dalam Jistaru. Nanti tentunya produk ini pun menjadi transparan. Ini salah satu mungkin kelemahan terhadap produk-produk tata ruang sebelum ini, kelemahan perencanaan itu karena tidak transparan, tidak bisa dilihat. Sekarang itu semua masyarakat bisa lihat nanti produk Perpresnya ini, bahkan bisa menggunakan operasi GIS-nya. Jadi bukan hanya yang terlihat di print out, tapi juga apa yang ada di layer-layer belakangnya seperti kalau kita tahu di situ daerah cat atau bukan apa daerah tangkapan air ya cat, kemudian juga di situ masuk daerah gasnya seperti apa, apakah itu daerah resapan air, itu semua bisa dilihat dari operasional dari Jistaru itu. Karena kalau kita print itu sebetulnya nggak bisa kelihatan. Nah kemudian hal lain yang tadi saya sudah sampaikan kelebihannya untuk pengendalian banjir. Pengendalian banjir itu sekarang semua situ do embung dan waduk itu danau itu semua sudah terplotting dengan koordinat yang tepat di Perpres 60. Nanti bisa dilihat di file-nya itu di Jistaru. Walaupun jumlahnya menurun. Kalau yang di 504 itu indikasinya 500, tapi plottingnya nggak ada. Ya, itu sehingga masyarakat masuk, pengembang memohon hak dan lain-lain di situ, tanpa diketahui ternyata itu sebetulnya tadinya untuk sedo tadi ya situ atau danau yang akan kita kembangkan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga masyarakat yang masuk ke situ. Jadi sekarang dengan ini dibuka ke publik, tentunya kita bersama-sama mengendalikan, bahkan nanti di Kementerian ATR BPN Pak Menteri sudah meminta agar semua sedo itu mulai ada proses pendaftaran. Sehingga nanti jika ada permohonan hak di atas sedo mungkin tentunya bisa ditolak oleh kantor-kantor pertanahan kita di Jabodetabek. Itu salah satu bentuk pengendalian agar ini bisa terwujud. Kalau kita lihat di pola ruang, tadi bisa di-share nggak ya yang saya punya itu slide berapa? Itu sebetulnya kan ditanya ya, tadi itu ada pertanyaan siapa ya, nanti saya campur-campur nih. Apakah berubah itunya pola ruangnya? Nggak bisa share lagi ya, atau Pak? Tidak, kita masih tetap mempertahankan hijaunya nih. Ya kalau dilihat di sini. Jadi secara kasat mata aja dulu, nanti hitungannya kan tadi ada tuh ya. Jadi kalau dilihat hijaunya di sini, nah hijau ini, nah ini kan semuanya kawasan-kawasan lindung nih. Ini di Jabodetabek Perpres yang lama masih itu juga, ya kurang lebih di sini juga nih masih. Nah, jadi sebetulnya masih bisa dipertahankan wilayah Jabodetabek Punjur ini untuk daya dukung lingkungannya. Hanya persoalannya kalau kita biarkan terus, kita tidak buka ini informasinya ke publik, nah tentunya kita akan, dalam pengendaliannya akan lemah nanti. Walaupun kita punya dirjen pengendalian di ATR BPN, tapi kalau bekerja sendiri, beliau juga repot juga tuh nanti PPNS-nya di daerah juga repot. Tentunya kita bersama-sama IAP dengan masyarakat nanti memanfaatkan produk ini untuk mengendalikan. Jadi tidak perlu pesimis Pak Prof. Firman, nanti ini bisa tetap insya Allah bisa kita jalankan sesuai fungsi tujuan utama dari Perpres ini, pengendalian lingkungan. Kemudian dari Pak Umar tadi memang sifatnya masukan, nanti kita ini untuk polisentris dan lain-lain. Dari Pak Denny juga itu sudah saya jawab tadi ya soal KDB KLB, lembaga penguat dan kemudian insentif dan disinsentif. Dari Pak Wisnu, tadi sudah ya. Jadi Pak Wisnu itu sebetulnya semua sudah ada Pak, di mana di pertanyaan tadi yang kecil-kecil, masalah pertahanan dan keamanan itu sudah ada diatur di Perpres ini. Tinggal dibaca aja di pasal 26, mungkin butuh waktu lagi lah nanti bacanya. Bicara lagi Pak, membahas lagi sebenarnya Pak Berni, mau 5 menit waktunya Pak untuk memberikan tanggapan terkait diskusi tentang Jabodetabek Punjur hari ini. Silakan Pak Berni. Ya, terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya pendek aja nih karena sudah waktu ya Pak. Pak Dirjen, yang menarik itu kalau kita melihat dari Perpres ini seolah-olah ada disconnect antara
rencana tata ruang kota-kota di sekitarnya dengan DKI gitu ya, dengan Perpres ini gitu. Saya kira ini yang kalau kita sosialisasikan kepada publik ini yang harus lebih kelihatan, terutama sebagai panduan bagi kota atau kabupaten gitu ya. Nah, yang berkaitan dengan saya nyambung dengan apa yang disampaikan Prof. Tommy tadi, Pak. Jadi mungkin pertanyaan mendasarnya adalah sebetulnya filosofi atau mazhab dari ini sebagai produk perencanaan itu bagaimana ya Pak ya pemerintah melihat ini gitu. Jadi misalnya dalam konteks pengembangan skala megapolitannya sendiri gitu. Tadi kita lihat sambung menyambung dan sebagainya. Contohnya dalam kependudukan aja, apakah kita ini merencanakan untuk terus berkembang atau kita punya mazhab yang akan mengendalikan itu, akan menahan jumlah penduduk, akan tetap menjadi keempat terbesar di dunia atau mau jadi yang paling besar sedunia megapolitannya gitu dan sebagainya. Saya kira itu berkaitan dengan filosofi atau mazhab yang dianut oleh pemerintah di dalam mengeluarkan Perpres ini. Berkaitan dengan disaster preparedness misalnya, ya. Di dalam hal misalnya tadi menambah embung dan resapan, apakah kita aggressively meningkatkan balance sheet gitu atau cukup mempertahankan yang ada untuk mencapai rasio yang dicari gitu. Saya kira ini yang harusnya saya kira ada di dalam naskah akademik ya. Tapi di dalam narasi sosialisasi kita, saya kira penting itu untuk memperlihatkan itu. Jadi kelihatan verdict atau conviction dari pemerintah itu arahnya kemana gitu ya. Nah, yang terakhir saya kira berhubungan dengan kelembagaan. Bagaimana sebetulnya filosofi desain dari kelembagaannya nanti, Pak, dikaitkan dengan, karena ini adalah produk perencanaan, dikaitkan dengan development rights. Gitu. Apakah kelembagaan ini juga akan masuk ke ranah yang lebih jauh seperti itu, dan dikaitkan dengan tentunya di lapangan. Ya, kalau soal pengendalian, saya kira dengan sendirinya ini masuk. Gitu. Saya kira itu aja, Pak. Karena ini adalah hal-hal yang sangat filosofikal. Kalau kita bicara sosialisasi kepada publik, kepada pers, kepada stakeholder, ya, bisnis dan sebagainya, saya kira perlu untuk melihat esensi dan filosofi kita merencana ini sebetulnya mau kemana sih. Gitu. Jadi, itu aja Pak masukan dari saya. Terima kasih Bapak-Bapak. Sebelum saya tutup, saya kembalikan dulu ke Pak Ketua Umum IAP, Pak Andi. Silakan Pak Andi. Baik, sekali lagi kita kasih aplaus dulu buat Pak Uki dengan tepuk, ada simbol tepuk mungkin. Terima kasih Pak Uki atas kesediaannya. Terima kasih Pak Andi, Pak Berni, Pak Bayu, semua, Bapak penanggap, Pak Prof. Firman, dan semua ada peserta rapat, peserta apa ya, webinar hari sore ini. Memang waktu nih yang menurut saya kalau diskusi ini nggak cukup, cuman 2 jam tuh memang nggak cukup nih. Apalagi bahas tata ruang yang isinya planolo, tentunya banyak yang harus dibahas. Nah, tapi kuncinya memang dalam menghasilkan produk perencanaan, memang yang perlu saya sampaikan, sekali lagi terima kasih. Ini sebetulnya sangat menarik hari ini acaranya. Jadi intinya antara praktisi, akademisi, kemudian ada politisi juga di sini, kemudian ada unsur masyarakat atau asosiasi-asosiasi, baik lembaga masyarakat dan lain-lain, ikut terlibat dan kita bersama-sama mencari titik temu sehingga produk ini bisa betul-betul dilaksanakan karena komitmen bersama. Bahkan produk-produk tata ruang kita ke depan semuanya seperti itu. Intinya itu, dan selamat berbuka bagi yang menjalankan ibadah puasa. Dan terima kasih sekali lagi untuk IAP. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Uki. Selamat berbuka buat semua dan kita ketemu lagi di IAP Talks ke-7. Tunggu di acara kita selanjutnya di IG, di sosial media IAP.